Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Bu Retno, pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke ikatan kimia, kita belajar dulu tentang konfigurasi elektron gas mulia. Ya. Jadi siapa sih gas mulia itu? Unsur-unsur golongan 8A ya, disebut unsur golongan gas mulia. Unsur gas mulia bersifat stabil atau sukar bereaksi dengan unsur lain karena memiliki konfigurasi elektron stabil atau penuh. Jadi kalau dalam bahasa kimianya, golongan 8A ini bersifat inet atau tidak mau bereaksi dengan unsur yang lain. Kemudian pada unsur gas mulia memiliki elektron pada kulit terluar atau elektron valensi sebanyak 8, kecuali pada helium yang memiliki elektron valensi 2. Kenapa elektron valensinya 2 dikategorikan sebagai golongan 8A? Karena helium ini hanya memiliki satu lapis kulit dan terisi elektron 2 atau terisi elektronnya penuh sehingga dia masuk di dalam golongan 8A atau golongan yang stabil gitu ya. Nah, pada struktur elektron valensi 8 dinyatakan sebagai aturan oktet. Pengikutnya adalah semua dari unsur yang ada di tabel periodik kecuali hidrogen. Ya. Sedangkan elektron valensi 2 disebut aturan duplet. Nah, pengikutnya hanya hidrogen di sini. Jadi yang mengikuti aturan duplet hanya hidrogen. Acuannya adalah helium. Jadi hidrogen dan helium aturannya memakai aturan duplet. Nah, sekarang kita membahas tentang pembentukan ikatan ion ya. Jadi pembentukan ion positif dulu ya. Ion positif dapat terbentuk karena suatu atom melepaskan elektron terluar yang dimilikinya sehingga atom tersebut mencapai keadaan stabil seperti gas mulia. Apa maksudnya? Ya. Jadi suatu atom atau unsur memiliki elektron valensi yang jumlahnya di situ kurang dari angka 8. Contohnya ada 1A, ya kan? Ada 2A, ada 3A. Berarti elektron valensinya kalau 1A berarti 1. Supaya angka 1 ini menjadi stabil, menjadi 8, maka akan memiliki kecenderungan untuk dilepaskan. Karena kalau menarik 7 elektron dari atom lain, energinya terlalu besar sehingga dia lebih memiliki kecenderungan hemat energi atau efektivitas energinya tinggi sehingga satu elektronnya lebih baik dilepas daripada menangkap 7 elektron dari atom lain. Nah, kalau satu elektron tadi dilepas, maka konfigurasinya menjadi 8. Ya. Konfigurasi elektron terakhirnya berubah menjadi 8, sehingga dia keadaannya stabil seperti gas mulia. Kemudian pada pembentukan ion negatif, ya, ion negatif dapat terbentuk karena suatu atom menangkap elektron dari atom lain, sehingga atom tersebut mencapai keadaan stabil seperti atom gas mulia. Atom yang cenderung mudah menerima elektron adalah atom non-logam yang memiliki elektron valensi tinggi, yaitu elektron valensi 5, 6, dan 7. Ya. Atom dengan elektron valensi 4 cenderung menggunakan pasangan elektron bersama untuk mencapai kestabilan. Nah, ini pada 4A ini nanti kita bahas pada subbab ikatan kovalen. Sedangkan ikatan ion ini terbentuk karena adanya ion positif dan ion negatif yang saling tarik-menarik. Jadi ada yang melepaskan elektron dan ada yang menerima elektron. Nah, ion-ion ini akan tarik-menarik akan membentuk ikatan ion. Kita bahas di part 2 ya nanti ya.
Kemudian kita perhatikan ada golongan 1A, ya. Golongan 1A elektron valensinya adalah 1. Nah, elektron valensi itu menunjukkan golongannya di sini. Jadi angka-angka elektron valensi ini mengindikasikan atau sebagai acuan bahwa valensinya itu menunjukkan golongannya, kecuali pada He atau helium ya. Jadi helium itu elektron valensinya 2, tapi dia masuk ke 8A karena lapisannya cuma 1, terisi penuhnya 2 ya, seperti pada waktu kita membahas konfigurasi elektron di pertemuan yang lalu. Nah, kita lihat di sini. Angka 1 ini cenderung untuk dilepas sehingga muatannya menjadi positif 1 di sini. Tutup dengan videonya Ibu ya, gambarnya Bu Retno. Kemudian yang valensi 2 ini melepaskan 2 elektron, berarti dia menjadi positif 2 ya. Kemudian ada 3A, golongan 3A, valensinya 3, melepas 3 elektron, berarti dia menjadi positif 3. Jadi kalau melepas itu akan menjadi muatan positif, tergantung berapa elektron yang dilepas, itulah muatan pada atom tersebut. Kemudian untuk 5A, ya 5 menuju angka 8 berarti dia kurang 3, sehingga butuh 3 elektron dari atom lain, maka dia kedapatan 3 elektron, berarti menjadi min 3. Menangkap 3 elektron berarti menjadi min 3. Ya. Kalau menangkap 2 elektron menjadi min 2. Kalau menangkap 1 elektron menjadi min 1. Apa sih Bu? Kita mau membedakan mana yang harus positif, mana yang mau menjadi negatif. Nah, kalau menangkap itu jadi negatif ionnya. Ya. Kalau melepas elektron, dia akan menjadi ion positif. Gitu. Sudah bisa dipahami ya? Sampai di sini. Nah, kita lihat di sini. Tadi 7 menuju angka 8 kurang 1, berarti dia butuh atau menangkap 1 elektron, butuh 1 elektron atau menangkap 1 elektron, sehingga dia menjadi min 1. Gitu. Bisa ya dipahami ya? Nanti bisa ditanyakan lagi, bisa japri ke Bu Retno kalau masih ada kebingungan soal ini. Nah, kita lihat di sini ada struktur Lewis. Ya. Rumus Lewis adalah suatu metode sederhana untuk menggambarkan jumlah elektron pada atom dengan menggunakan titik atau silang dan lain sebagainya di sekitar atom tersebut. Ini ya, ada titik, ada silang. Ini Lewis namanya. Titik silang ini di sini pada gambar. Penggambaran struktur elektron valensi gas mulia dengan menggunakan rumus Lewis disebut kaidah oktet atau kaidah duplet. Jadi kaidahnya pakai hampir sama acuannya angka 8 ya, aturan oktet yang pada ion. Kalau di sini ada kaidah oktet atau kaidah duplet. Kita perhatikan di sini. Di sini ada O. O ini adalah golongan 6A, maka kita berikan gambar titik sebanyak 6. N ini adalah golongan 5A, maka kita gambarkan silang sebanyak 5 di sekitar N. H ini adalah golongan 1A, maka kasihlah titik 1 pada sekitar H. O ini 6A, maka ada 6 titik di sekitar O di sini untuk menggambarkan elektron valensinya. Nah, pada unsur O dan N ini mengikuti kaidah oktet, sedangkan H mengikuti kaidah duplet. Ya, jadi H stabil pada angka 2, sedangkan O stabil pada angka 8, N stabil pada angka 8. O di sini juga mengikuti angka 8 juga. Kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 ya yang dalam lingkaran ini. Anak-anak kalau pernah belajar tentang himpunan bagian pada matematika, ini kita aplikasikan pada struktur Lewis pada ikatan kovalen. Nah, ini jenis ikatannya adalah kovalen yang bisa digambarkan Lewisnya. Kalau ikatan ion tidak bisa. Nah,
unsur O ini juga sudah 8 ini. 6 yang titik tambah 2. Jadi pada lingkaran ini menunjukkan jumlah elektronnya sudah stabil seperti golongan 8A. Yang ini tadi pengikutnya He, ya, hidrogen itu pengikutnya He sehingga dia stabil pada jumlah elektron valensi 2 sehingga ini sudah cukup stabil dengan 2 elektron saja. Nah, jenis valensinya ada apa saja pada nomor 1, nomor 2, dan 3? Pada nomor 1, ikatan kovalen tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya ada sepasang elektron yang dipakai oleh N dan dipakai oleh H. Atau kata lainnya adalah ada satu pasang elektron yang dipakai bersamaan, ya, antara H dan N di sini. Kemudian pada angka 2 itu ada 2 pasang. Ya, kalau 4 elektron itu kan berarti 2 pasang. 2 pasang ikatan elektron, ya, ada dua pasang elektron yang dipakai bersama antara O dan N di sini sehingga disebut ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini yang nomor 3 itu ada silang-silang semua di sini. Nah, kalau sama silang-silang atau titik-titik berarti pasangan elektron ini berasal dari satu unsur saja, ya. Ini berasal dari N saja. Elektron yang dipakai O dengan N ini semuanya miliknya awalnya adalah milik N saja tapi dipakai bersama dengan O. Nah, ini yang disebut dengan koordinasi. Contohnya, misalnya Bu Retno punya 2 ballpoint, ya, ada 2 ballpoint. Kemudian ada anak yang tidak membawa ballpoint, ya, tapi Bu Retno dengan anak tersebut sama-sama butuh 2 ballpoint, sehingga 2 ballpoint Bu Retno ini dipakai bersama dengan anak tersebut, dengan murid tersebut, ya. Dia tidak ngasih pinjaman ke Bu Retno, ya. Dia hanya minjam punya Bu Retno 2 ballpoint tadi, sehingga ballpoint ini yang dipakai saya dengan dipakai anak tersebut, ini yang disebut dengan koordinasi. Jadi pasangan elektron ini berasal dari satu atom, atau 2 pensil ini berasal dari satu orang saja tapi dipakai untuk 2 orang secara bersamaan. Sudah bisa dipahami, ya. Ini analognya seperti itu. Oke, sampai di sini pertemuan yang kita bahas pada pertemuan part 1 ikatan kovalen. Kita akan belajar ikatan ion dan ikatan kovalen pada pertemuan berikutnya. Siapkan dan tetap belajar, bisa browsing dulu apa sih ikatan ion, apa sih ikatan kovalen. Kemudian ketika menyimak pembelajaran dari Bu Retno sudah ada yang ditanyakan dan sudah ada yang bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.